Amal baiknya kelihatan banyak di dunia. Bantu orang, gak pernah mabuk, gak pernah bunuh orang, gak pernah macam-macam, suka bantu, suka nyumbang, suka macam-macam. Tapi dia gak beriman, kok bisa masuk neraka? Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, dalam hari-hari ini saya ketika melakukan penginjilan, saya menemukan beberapa tipe orang di lapangan, di mana ketika saya menginjili orang-orang, saya menceritakan tentang Yeshua HaMashiach, sang pemilik surga, sang pribadi yang datang dari surga. Mereka ramai-ramai menolak dia, saudara. Ramai-ramai menolak Yesus Kristus, bahkan dengan begitu jelas mereka menentang Yesus. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu, mereka ingin masuk surga. Mereka rindu untuk masuk surga. Mereka tidak mau masuk neraka. Ketika kita katakan bahwa Anda sudah ditetapkan untuk menempati neraka, untuk berada di neraka, mereka tidak percaya. Bahkan sampai saya mengutip kitab yang mereka imani. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatamma maqdiyan. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Semua orang di antara kamu, siapapun dia, yang namanya manusia, yang namanya orang, yang mengaku dirinya orang, pasti mendatangi neraka. Dan hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Dan itu adalah suatu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa menolak ketentuan Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menolak ketetapan Tuhan, yang bisa melawan ketetapan Tuhan, yang bisa mengatakan aku tidak mau masuk neraka. Tidak bisa, karena itu sudah ditetapkan untuk masuk neraka. Siapa yang menetapkan? Ya Allah. Di mana tertulis dalam Al-Quran surat Maryam 19 ayat 71. Orang mengatakan memang kami mendatangi neraka, tetapi neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Kalau sudah habis masa hukuman, kami diambil dimasukkan ke surga. Bapak Ibu, saya katakan tidak ada orang yang tidak berdosa. Neraka itulah tempat orang yang berdosa. Sekalipun Anda mengatakan neraka tidak menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja, kalau sudah habis masa hukuman kami diambil dimasukkan ke surga. Neraka itu yang pertama sekali itu diciptakan untuk orang-orang yang berdosa. Sementara tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Semua manusia telah berdosa. Semua manusia berdosa. Bayangkan Adam. Bagaimana hebatnya Adam, bagaimana baiknya Adam. Segala sesuatu yang Allah perintahkan, yang Allah larang, dilakukan semuanya oleh Adam. Cuma satu yang tidak dilakukan oleh Adam. Satu yang Adam abaikan. Bayangkan, dengan satu kesalahan, satu dosa yang Adam lakukan, dia yang berada di surga diusir oleh Tuhan. Jadi saudaraku, standarnya Tuhan itu berbeda dengan standarnya kita. Jangan Anda mencoba untuk menyogok Tuhan dengan amal kebaikan pahala yang Anda kumpulkan. Bagaimana hebatnya pahala Adam, bagaimana hebatnya amal Adam, bagaimana hebatnya kebaikan yang Adam lakukan masa dia di Firdaus. Satu kali dia melakukan kesalahan, satu kali dia abaikan tentang apa yang Tuhan larang, dia abaikan, langsung Tuhan murka, Tuhan usir dari Firdaus, dari surga. Bagaimana dengan kita? Ditambah lagi ketika saya menceritakan tentang Yesus Kristus, dia satu-satunya pribadi yang datang dari surga, satu-satunya pribadi yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Anda menolak, Anda bahkan ada kesan menghina dia, mengolok-olok dia, bahkan Anda punya kesan masuk surga ingin dengan kekuatan Anda sendiri. Ingat, satu-satunya pribadi yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu hanya Yesus. Satu-satunya pribadi yang datang dari surga itu Yesus. Jangan Anda tolak dia. Ya, kalau Anda tolak dia, bagaimana mungkin Anda bisa masuk surga? Ya, sehebat apapun kerinduan Anda untuk masuk surga, kalau Anda menolak Yesus, Anda tidak akan bisa masuk surga. Ditambah lagi seperti yang saya katakan tadi, Anda sudah ditetapkan untuk masuk neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatamma maqdiyan. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu, tunggu apa lagi? Ayo percaya, bangun dari tidur, bangun dari mimpi, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya kita selamat. Ya, kita rindu berada di surga. Jangan tolak yang punya surga.
Jangan tolak pribadi yang datang dari surga. Hanya dia satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita ke surga karena dia datang dari surga. Dia pemilik surga. Segala kuasa, kata Alkitab itu tertulis dengan jelas. Segala kuasa, segala otoritas itu ada di dalam diri Yesus. Kita jangan tolak dia. Jangan kita jadi durhaka kepada dia. Ya, jangan jadi durhaka kepada dia. Dia yang mempunyai surga, masa kita tolak dia? Bagaimana cara kita masuk surga? Tidak bisa kita masuk surga dengan kekuatan kita. Sehebat apa kebaikan kita, sehebat apa pahala kita, sehebat apa amal kita. Tuhan tidak butuh amal kebaikan pahala kita. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh dan tidak bisa dan tidak berbuat baik, tidak melakukan pahala, tidak melakukan amal. Tidak dituntut orang Kristen malah untuk melakukan kebaikan, amal, pahala. Tetapi itu semua bukan untuk masuk surga, untuk sogok Tuhan. Tidak. Itu semua sebagai rasa syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan. Karena Tuhan sudah duluan melayani kita. Tuhan sudah menunjukkan betapa besarnya kasih sayangnya kepada kita. Sehingga dia rela mengorbankan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa. Orang yang tidak percaya kepadanya mendapatkan tempat yang kekal di neraka, di bawah hukuman maut. Bapak Ibu, jangan Anda berkata, nanti Tuhan memisahkan orang yang bertakwa dengan orang yang berdosa. Ketika saya bertanya di lapangan, apakah Anda termasuk orang yang bertakwa? Tidak ada orang satupun yang berani menjawab, iya Bang Pendi, saya termasuk orang yang bertakwa. Tidak ada. Ya, setiap saya bertanya ketika melakukan penginjilan Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan aku pasti masuk surga kalau aku mati. Tidak ada. Kenapa? Dia sadar bahwa dia itu berdosa. Banyak pelanggaran yang dilakukan, banyak kesilapan yang dilakukan, banyak hal-hal yang dilakukan yang melanggar aturan Tuhan. Bayangkan bagaimana mungkin bisa masuk surga dengan pelanggaran yang dilakukan terus-terusan masa di dunia ini. Ya, Adam, bagaimana pahala amal kebaikannya? Sekali dia melakukan pelanggaran, diusir langsung oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, saudara harus sadar tidak ada satu pribadi pun yang bisa menyelamatkan saudara. Jangan saudara tolak pribadi yang datang dari surga. Jangan saudara tolak yang empunya surga. Seperti saya katakan tadi, Alkitab sudah mencatat segala kuasa ada di dalam tangan dia, ada di dalam dia. Dia yang pegang kunci. Ya, jangan saudara tolak. Kalau saudara tolak, saudara sudah pasti tidak akan bisa masuk surga. Saudara rindu untuk masuk surga? Tapi ingat, jangan pernah saudara tolak dia yang datang dari surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan saya ke dalam doa syafaat saudara, agar orang-orang di luar sana ketika kita injili, ada banyak orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengucap syukur Bapak Ibu, walaupun tidak banyak orang yang terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setidaknya mereka mendengar Injil, mendengar kabar baik, mendengar kabar sukacita. Ada yang terima, ada yang menolak. Ada yang hanya mendengarkan, dia angguk-angguk. Ada yang menolak terang-terangan. Bahkan ada yang menghina, mencaci maki saya di saat saya melakukan penginjilan. Tetapi itulah upah Bapak Ibu, itulah satu sukacita. Ketika dicaci maki, dihina karena kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, itu adalah satu upah yang luar biasa, atau satu sukacita yang luar biasa. Ditambah lagi Bapak Ibu, ketika mereka mendengarkan dan pada akhirnya karena sering saya layani, sering sharing dengan saya berhari-hari, bahkan ada yang berminggu-minggu, akhirnya orang tersebut berani ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan puji Tuhan, dalam bulan ini Bapak Ibu, ada beberapa orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang sudah dibaptis, ada yang masih mikir-mikir, ada yang hanya sekedar sharing untuk sebatas pengetahuan. Seperti saya katakan tadi juga, ada banyak di antara mereka yang menghina, mencaci maki, menggolok-golok saya. Tetapi itulah sukacita ketika melakukan penginjilan, ketika melakukan pelayanan. Bapak Ibu, Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu adalah kunci bagi kita untuk masuk surga, jalan bagi kita untuk masuk surga. Terima Dia.
Karena hanya dia satu-satunya pribadi. Yang pertama pribadi yang datang dari surga, yang kedua pribadi yang berani mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang berani mengatakan seperti itu. Tidak ada nabi dan rasul yang berani mengatakan seperti itu. Karena dia datang dari surga, dia tahu jalan ke surga, maka dia berani menunjukkan kepada kita jalan ke surga. Terima kasih. Kiranya video singkat ini benar-benar menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bisim Habasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yesus Habasyah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, yang memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berpikir rasional. Itu yang saya inginkan dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah?